Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat pembelajar? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Kita bertemu lagi kali ini masih pada materi di bab 4 di subbab yang ketiga. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Simaklah baik-baik video ini sampai selesai agar kalian tidak salah dalam memahaminya. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja. Check it out. Bab 4. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. C. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Menurut Tillman, toleransi menurut Tillman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Toleransi merupakan syarat utama untuk mewujudkan kerukunan. Sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya bagi kita memiliki sikap toleransi. Semakin besar toleransinya, maka persatuan dan kesatuan negara akan semakin kukuh. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan negara lain. Dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk itulah diperlukan upaya-upaya tertentu untuk menjaga keberagaman masyarakat agar tetap lestari. Setiap individu harus bisa melaksanakan sikap toleransi terhadap individu lainnya, sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Dalam buku Sutasoma, yakni karangan Empu Tantular, terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini bermakna mempersatukan seluruh rakyat wilayah Nusantara. Apapun agama dan sukunya, kita harus menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda ataupun proses perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 telah membuktikan dari persatuan dalam perbedaan. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras
antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidaklah menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Karena itu, marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai kemanusiaan. 3. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. B. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. C. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan D. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. 4. Perilaku toleransi dalam kehidupan sekolah. Antara lain A. Mematuhi tata tertib sekolah. B. Saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar. C. Berkata yang sopan, tidak berbicara kotor, atau menyinggung perasaan orang lain. 5. Perilaku toleran dalam lingkungan masyarakat. A. Adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. B. Tidak membeda-bedakan suku, ras, atau antar golongan. 6. Perilaku toleransi dalam lingkungan bangsa dan negara. Antara lain A. Merasa senasib sepenanggungan. B. Menciptakan persatuan dan kesatuan. C. Mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Saling menghormati dan menghargai merupakan sikap dan perilaku saling memberi, memuliakan, menjunjung tinggi, atau mengindahkan segala aktivitas kehidupan antar individu, antar kelompok, atau antar masyarakat. Misalnya, seorang anak wajib menghormati orang tua karena orang tua yang telah melahirkannya, merawatnya, dan membimbing kita hingga dewasa. Menghormati orang lain karena dia meyakini bahwa agamanya sebagai pedomannya. Setiap suku bangsa harus saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara mereka. Kita harus memahami dan mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun kegiatan yang dapat mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati di lingkungan sekolah, di antaranya A. Aktif dalam kegiatan UKS, PMR, pramuka, OSIS, olahraga, dan kesenian. B. Aktif belajar, mematuhi tata tertib, hormat kepada bapak atau ibu guru, kepala sekolah, dan semua orang yang ada di sekolah. C. Melakukan kepedulian sosial, seperti membantu korban bencana alam, donor darah, TNI, dan lain-lain. Kegiatan saling menghormati dan menghargai di lingkungan masyarakat. Kerja bakti dan gotong royong. Kemudian, toleransi antar umat beragama. C. Ikut ronda malam bila sudah dewasa. Tentunya harus sesuai jadwal. Jangan ikut ronda dengan alasan ikut ronda padahal mau begadang. Ini tidak benar. Jadi harus ikut ronda dengan
harus ikhlas. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, kira-kira seperti itulah pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.